Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dian Dias. Nah, kali ini aku bakalan lanjut lagi bikinin question and answer atau Q&A part 3. So, kali ini aku bakalan ngebahas atau ngejawabin pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram aku. Kira-kira seperti apa ya pertanyaan kalian? Karena banyak banget. Dan buat kalian yang mungkin pertanyaannya aku bahas di vlog aku kali ini, kalian harus pantengin videonya sampai habis. Kira-kira seperti apa ya pertanyaan atau jawaban dari aku. So, keep on watching and stay tuned guys. Nah, ini langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Aku bakalan buka di salah satu pesan di DM Instagramku. Pertama, hai kak, ini dari Cherry Angelica. Hai Cherry. So, dia nanya, hai kak, boleh tanya kak, kalau untuk perempuan di kapal pesiar lebih banyak kerja di departemen atau bagian apa ya? Untuk Cherry, pertanyaannya tentang di kapal pesiar ya, banyak kerja di departemen bagian apa. Kalau perempuan itu kebanyakan kalau di perusahaan tempat aku kerja di kapal pesiar itu kebanyakan kalau nggak di F&B, food and beverage, di restoran atau di bar. Jadi itu banyak banget perempuannya. Terus yang kedua, selain di F&B atau food and beverage, mereka juga apply di housekeeping. Jadi dua departemen ini sih yang paling banyak dipilih sama pelaut cewek. Oke. Nah itu tadi jawabannya antara dua departemen itu. Oke. So next, ini dari @Tiffany_E. Mana nih? Panjang banget ini pertanyaannya. Jadi gini kak, saya mahasiswi semester akhir, jurusan sastra Jepang. Sejak SD saya mau banget untuk bepergian ke luar negeri, bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, belajar hal-hal baru dari mereka, pengalaman dan juga hal-hal yang berhubungan dengan itu. Wah, ini aku banget sih, kayak aku waktu kecil, Tiffany. So next, dan ternyata sampai saya kuliah saat ini, keinginan itu masih kuat kak. Dulu saya pikir itu hanya imajinasi saya sebagai seorang anak kecil, tapi ternyata tidak. Oleh karena ingin mewujudkan keinginan tersebut, saya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Itu bagus. Terus dan juga kuliah bahasa Jepang. Dan ketika saya melihat tentang pekerjaan di kapal pesiar, saya sangat tertarik kak. Terus tapi kak, ketika saya melihatnya itu harus ada pengalaman kerja di hotel selama tahun ya, selama setahun kali ya. Terus dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu kak. Makanya daripada saya berakhir nggak dapat informasi, saya beranikan diri untuk bertanya pada kakak. Hehehe. Terus bisa nggak kak, kalau saya lulusan sastra Jepang melamar kerja di hotel walaupun nggak ada basic sama sekali? Oke. Oh iya kak, kalau kerja di kapal pesiar itu bagian pekerjaannya harus pengalaman jadi resepsionis, pelayan di hotel, atau bebas ya kak? Maksudnya apapun pekerjaannya di sana, yang penting kerja di hotel bakalan diterima di kapal pesiar, tanda tanya. Wah, ini pertanyaannya panjang banget ya Fanny. Aku harus mulai dari mana ini? Oke, aku coba jawab satu-satu ya. Aku bagi. Jadi yang pertama, kamu punya mimpi dari kecil sejak SD mau bepergian ke luar negeri, bertemu banyak orang. Oke. Pengalaman dan juga hal yang berhubungan dengan itu. Terus sampai sekarang kamu kuliah sastra Jepang. Terus berarti basicnya bahasa Jepang aja ya. Terus belajar bahasa Inggris secara otodidak. Terus kamu nonton, itu harus ada pengalaman kerja di hotel selama setahun kali. Terus untuk pengalaman hotel, sebenarnya gini ya, kalau kamu mau kerja di kapal itu untuk saat ini yang paling dibutuhin itu kalau untuk cewek
ya di bidang perhotelan. Jadi untuk kayak misal F&B, housekeeping, terus itu aja sih kalau tahu kalau di departemenku. Jadi mereka buka departemen nggak banyak buat cewek, karena kalau cowok tuh ada engine, deck atau deck departemen, gali. Tapi kalau cewek itu ya itu kalau di departemen di perusahaan tempat aku kerja cuman F&B, food and beverage atau restoran. Terus itu apa, housekeeping, terus spa juga, sampai kelupaan ya, spa atau massage. Jadi kalau kamu mau kerja ke kapal, kamu pastiin kamu milih salah satu bidang ini, karena apa yang kamu dapat, misalnya kamu training di hotel atau magang kerja di hotel, itu bakalan ngefek sama kamu kalau pas interview. Jadi pas interview itu bakalan ditanyain background kamu atau experience working kamu di hotel tuh apa gitu. Makanya harus benar-benar dari sekarang kamu cari pengalaman, cari info untuk magang di hotel atau kerja di hotel minimal setahun atau 2 tahun kayak gitu. Karena itu tergantung agensinya juga sih, nggak semua agensi nggak harusin kamu punya pengalaman sekian. Karena kalau dari aku, agensiku tuh minimal punya pengalaman kerja antara setahun sama 2 tahun atau magang di hotel selama 6 bulan kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau kamu dari sastra Jepang, ya kamu sekarang harus nyari pengalamannya gitu, lebih ke hotelnya. Jadi kamu mungkin lebih mulai searching hotel mana nih yang kira-kira nerima anak magang, atau kamu kerja setahun 2 tahun kan nggak ada salahnya juga. Karena ya itu yang dibutuhin dari kapal pesiar tuh untuk saat ini dari orang Asia atau orang Indonesia itu yaitu di bidang itu, di restoran, housekeeping and spa. Oke, Tiffany, and next pertanyaan kamu yang bisa nggak kak kalau saya lulusan sastra Jepang melamar kerja di hotel? Nah ini tergantung hotelnya ya, karena pas kamu interview juga sih biasanya mereka nanyain kamu kuliah jurusan apa, kenapa kamu mau kerja di hotel ini, kayak gitu. Kamu jelasin aja kamu pengen cari pengalaman, kamu baru lulus kuliah kayak gitu, terus kamu tertarik dunia perhotelan gitu aja. Jadi yang penting kamu coba, never try never know. Oke. So terus kamu nanya juga kalau kerja di kapal pesiar itu di bagian pekerjaannya harus pengalaman jadi resepsionis, pelayan hotel, atau bebas ya kak? Ya itu bebas, karena itu tergantung passion kamu di bidang apa. Tapi kalau untuk saat ini resepsionis di kapal pesiar kita belum ada untuk orang Asia ya. Adapun mungkin kamu harus cross training, jadi kamu harus join dulu di kapal sebagai housekeeping atau food and beverage, terus habis itu kamu baru deh kayak apa ya, cross training di sana di sini kalau udah di kapal. Jadi untuk posisi yang lain-lain aku nggak ngebahas, karena memang aku ngebahas pure yang ada di agensi aku yang sekarang lagi mereka butuhin gitu. Oke. So apalagi nih, kerja di hotel bahkan diterima di kapal pesiar, apapun pekerjaannya di sana yang penting kerja di hotel. Bisa dibilang kalau kamu apply tentang di bidang food and beverage ya harus di hotel, karena mereka melihat experience dari hotel mana, kayak minimal usahain 4 star atau 5 star kayak gitu. Jadi itu penting juga. Jadi bukan kerja di hotel tapi kalau hotel misalnya losmen atau bintang 1, 2 bintang itu tuh kurang sih kalau menurutku. Jadi pastiin kamu apply atau magang di hotel yang benar-benar bagus gitu. Jadi biar pengalamannya tuh kayak pas interview tuh enak aja gitu, dapat nilai poin juga untuk jumlah atau kualitas hotel yang kamu pilih. Jadi itu berpengaruh juga. Oke. Terus apalagi nih, udah ya dari Tiffany. Semoga jawaban aku menjawab semua pertanyaan kamu yang panjang ini. Oke, jadi yang jelas itu aja, never try never know. Kamu harus nyoba dan kamu harus pastiin passion kamu di bidang atau di departemen mana. Oke. So next ini dari Ridwansyah _ ini juga masih dari DM Instagram. Ini kak, waktu apply di Maksasai
tes Marlin-nya ada berapa soal. Ini tentang pertanyaan tes Marlin. Gini ya Ridwan, aku tuh jujur nggak pakai tes Marlin. Jadi aku tuh dulu kemarin waktu interview tuh langsung ke pihak agensi sama user ini kita manggilnya pihak HR atau HRD dari kapal AIDA langsung, karena aku kerja di kapal AIDA. Mereka dari Jerman, dari Rostock datang ke Indonesia untuk nyari atau interview langsung secara yaitu interview secara langsung, ketemu langsung sama calon krunya. Jadi aku langsung ketemu beliau dan nggak pakai tes Marlin. Jadi kalau udah lolos di agensi pintu pertama sama agensi atau orang Indonesia, terus pintu kedua kalau udah lolos lanjut ke pintu kedua ke user langsung. Makanya kalau tanyain tes Marlin soalnya berapa, aku kurang tahu. Tapi coba besok aku tanyain ke teman-teman aku yang udah pernah tes Marlin, oke? Atau teman-teman yang lagi nonton, kalian pernah ngerjain tes Marlin, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, kita sharing informasi bareng. Terus kamu nanya apa lagi nih? Berarti di sana ada tes Marlin, Kak. Terus di Alfa Maksa saya ada biaya apa aja yang harus dikeluarin. Nah, untuk ada tes Marlin atau enggaknya yang tadi aku jelasin, kalau kamu nggak ketemu user atau HRD dari kapal tersebut, kamu biasanya harus tes Marlin, makanya harus siap-siap. Dan biasanya ada tambahan biaya juga untuk ngerjain tes Marlin ini, cuman nominalnya aku kurang tahu. Nanti coba aku tanyain teman-teman pelaut aku yang mereka ngerjain tes Marlin dan kira-kira bayar berapa. Oke, Ridwan. Terus untuk soal di Alfa Maksa saya ada biaya apa aja yang harus dikeluarin. Untuk jumlah biaya itu detailnya aku bakalan tulis di sini kali ya, kamu baca, karena banyak banget detail rinciannya. Aku sampai lupa, cuman aku bakalan catetin buat kamu. Oke? Jadi kamu tinggal baca aja di sini. Dan ini buat teman-teman juga yang pengen tahu detail biaya untuk agensi atau untuk pemberangkatan, itu kalian harus nyiapin berapa dana. Kalian bisa estimasi atau cek estimasi biaya yang pernah aku keluarin di tahun-tahun dulu. Jadi mungkin kalau sekarang naik dikit kali ya, jadi jangan patokin sama persis, karena ini pengeluaran biaya aku yang kayak 3 tahun yang lalu, udah lama, jadi kurang lebih mungkin naik dikit. Jadi kalian tinggal kalkulasi sendiri, oke? Totalnya. So next, ini tadi buat Ridwansyah underscores. Terus kamu nanya lagi, oh ya ada pertanyaan lagi untuk Ridwan, kalau untuk tiket pesawat dan lain-lain itu ditanggung perusahaan atau sendiri, Kak? Oh ya, waktu Kak Dian bikin paspor itu wawancara tujuannya untuk apa ya? Soalnya banyak yang bilang kalau buat kerja susah di ACC. Oke, pertanyaan yang pertama dulu tadi tentang tiket pesawat. Tiket pesawat ditanggung perusahaan atau sendiri. Untuk tiket pesawat itu tergantung perusahaan kalian. Jadi contoh perusahaan aku di AIDA, kapal AIDA itu dari awal, dari kontrak pertama itu untuk tiket pesawat itu ditanggung semua 100% dari pihak kapalnya. Jadi aku cuma terima jadi, udah dibookingin sama pihak agensi, jadi tinggal berangkat aja. Cuman kalau kalian join di kapal lain itu pasti peraturannya beda. Misal nih, kayaknya kalau nggak salah di Royal Caribbean itu saudara aku dia join itu kontrak pertama kayaknya harus beli tiket, tapi coba nanti aku pastiin, karena setiap agensi atau setiap perusahaan tuh punya ketetapan sendiri-sendiri. Dan aku pastiin, ini aku jawab dari perusahaan aku, dari kapal pesiar tempat aku kerja, itu 100% ditanggung oleh pihak kapal pesiar. Jadi kalian jangan khawatir, kalian tinggal terima jadi dan langsung berangkat, oke? Terus yang kedua, oh ya Kak, kalau Kak Dian waktu Kak Dian bikin paspor itu pas wawancara tujuannya untuk apa ya? Soalnya banyak yang bilang kalau buat kerja susah. Oke, buat paspor karena aku seringnya kalau nggak minta agensi itu bikin sendiri. Aku pernah bikin sendiri, cuman pertanyaannya tuh gini, mereka tuh taunya kita kan kayak apa ya, renew password, bukan password pertama. Jadi aku bilang
paspor aku expired dan aku mau bikin baru lagi karena aku mau join ke kapal pesiar. Jadi kayak mereka udah tahu lah karena kita bawa paspor yang lama dan mereka udah tahu kalau kita pelaut. Jadi kalau aku pribadi, pengalamanku pribadi, tinggal nunjukin paspor lama terus bilang kalau kita pelaut, ya udah pertanyaannya nggak panjang lagi karena mereka udah tahu kalau kita bakalan setiap 5 tahun sekali bikin paspor baru. Cuman untuk kalian yang paspor pertama, gimana ya, mungkin ya sama juga pertanyaannya karena dulu aku waktu awal-awal nih, waktu belum berlayar aku juga bikin paspor, itu tuh kayak ditanyain buat apa paspornya, cuman bilang buat berlayar, kayak itu aja. Dan harus bawa surat rekomendasi. Kalau aku saranin kalian minta agensi kalian. Kalau kalian belum punya agensi atau masih awal-awal, kalian bisa datang ke kayak LPP gitulah. Kayak kalau di Jogja nih di CTI, mereka tuh nyiapin form buat khusus untuk kalian calon pelaut atau para pelaut yang mau bikin paspor. Jadi kalian tinggal bilang ke bapaknya, Pak minta surat rekomendasi dari pihak CTI atau agensi ini untuk dibikinin surat pengantar buat bikin paspor baru gitu. Jadi kalian bawa surat pengantar itu plus kalian ditanyain ya, oh mau ke kapal pesiar, jadi mereka tambah yakin gitu loh. Jadi ya itu, bawa surat pengantar dari agensi dan kalian bisa browsing agensi mana aja yang dekat di kota kalian masing-masing. Cuman aku taunya baru di Jogja aja karena kemarin aku juga minta surat rekomendasi dari pihak CTI karena agensi aku kan di Jakarta, jauh banget. Jadi aku minta tolongnya di Jogja aja dan mereka juga bantuin. Kita cuma tinggal bayar, aku kalau nggak salah tuh 150.000 waktu tahun 2020 ya, itu tahun lalu. Kalau tahun ini nggak tahu, kalian bisa tanya, datang langsung dan suratnya udah jadi. Kita tinggal nunggu mereka tanda tangan, dapat cap dari CTI, udah kelar, kita langsung ke pihak mana imigrasi untuk bikin paspor. Oke, Ridwan itu. Jadi mereka nggak bakalan tanya apa-apa sih menurut aku. Cuman bedanya di sini mungkin kamu itu yang agak repot itu kalau bikin visa. Contoh visa Amerika, mereka bakalan interview kamu sedikit lebih panjang karena dari pengalaman teman-teman aku yang lagi bikin visa untuk join ke Amerika, kapal pesiarnya tuh lagi sandar di Amerika atau New York, mereka harus punya visa Amerika. Nah itu mungkin little bit complicated. Jadi kamu harus nyiapin pertanyaan kalau kamu pastiin kamu pelaut, kamu nggak bakalan kabur karena mereka tuh takutnya kalau kamu join di Amerika kamu kabur atau apa ya, istilahnya nggak ke kapal tapi ke darat. Jadi itu apa ya, itu yang mereka khawatirkan. Makanya visa di Amerika itu terkenal paling susah dibikinin atau bikin karena memang benar-benar interviewnya seketat itu. Jadi kalau kalian beruntung ya kalian lolos, kalau kalian kurang beruntung ya mungkin mereka nggak bakalan ACC visa kalian. Tapi it's okay karena masih banyak juga misalnya aku seringnya join di Eropa atau di Asia, jadi visa Asia sama Eropa itu gampang banget. Mereka tinggal nanya, kita ngumpulin semua persyaratan untuk visa. Untuk detailnya persyaratan visa kalian bisa tanya agensi kalian karena kalau kalian udah tahap visa kalian pasti udah dapat agensi dan agensi yang ngarahin kalian semua. Jadi kalian jangan khawatir persyaratan visa apa aja, nanti bakalan ada tahap untuk penjelasan untuk bikin visa. Oke. Jadi itu pertanyaan jawaban untuk Ridwan Syah, koma atau titik underscore itu ya, Ridwan Syah. Oke, next ini dari DM Instagram dari Wulwulan 095. Wulan aja kali ya. Wulan, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulan, mau tanya dong berapa biaya yang harus dikeluarkan saat mau ke kapal pesiar. Mudah-mudahan kakak baca. Oke. Alhamdulillah aku baca. Meskipun agak telat ya Wulan. Oke. Untuk biaya nanti aku share rincian biaya di sini aja karena rincian biayanya tuh lumayan banyak. Jadi aku nggak hafal tapi aku udah prepare karena banyak banget yang tanya berapa rincian biaya, berapa estimasi uang yang harus kita siapin kak. Makanya aku catetin dan kamu bisa baca di sini ya. Nih. Oke. Itu rincian biayanya. Terus
kalau pengalaman di bidang resto atau bagian servis atau kasir gitu bisa masuk kah kak? Oke, kasir. Untuk di resto aku bisa bilang itu masih kurang ya, karena kita yang aku bahas tadi pertanyaan yang pertama itu kita pihak agensi itu lebih mengedepankan atau lebih memprioritaskan kalian yang udah pernah magang atau kerja di hotel 4 star atau 5 star. Jadi ya itu tadi, kalau kamu pengalamannya baru di resto, kalau bisa habis dari resto kamu ke hotel terus kerja atau apply kerja di sana. Sebisa mungkin kamu dapetin hotel yang bagus, karena semakin hotel kamu bagus semakin kamu dapat poin pas waktu interview. Jadi mereka semakin kayak mikir, oh ya ini kamu kayaknya masuk kriteria mereka gitu loh. Oke, jadi pastiin kamu dapat hotel yang lebih bagus atau enggak di resto istilahnya. Oke. Oke, kamu nanya apa lagi nih? Karena kalau di DM Instagram itu kalian nanyanya double ya dan panjang-panjang. Jadi lumayan bingung nih. Ini maaf kak, mau tanya, apakah benar salary di kapal pesiar itu di atas 10 juta? Aku lihat di YouTube itu rata-rata seperti itu kak. Oke, tentang gaji ya atau salary. Untuk gaji aku bahas yang waiter aja ya, karena posisi awal aku kontrak pertama dulu itu posisiku di bar waiter. Di bar waiter itu gaji pertama yang aku dapat di kontrak pertama tuh aku inget banget, basic itu 6 tahun yang lalu ya, gaji aku tuh sebulan sekitar 12 juta atau ya 12 jutaan kalau aku kurusin ke rupiah, karena aku lupa juga, cuma 12 juta sekitar itu kurang lebih. Tapi itu belum tips by hand atau cash, karena kalau di bar atau di restoran kalian kan ketemu tamu, jadi kalian handle tamu secara langsung. Dan biasanya nih orang-orang Eropa atau bule itu kalau end of rise atau apa ya, hari terakhir mereka liburan, karena biasanya tripnya contoh nih 7 hari, jadi biasanya hari ke-6 atau malam terakhir sebelum mereka check out besok paginya, mereka tuh pasti datangin kita. Misal kalau aku di bar, mereka pasti minum di tempat station aku, karena kita kalau waiter tuh dibagi kerjanya tuh dibagi setiap station beda-beda kayak gitu. Jadi kalau station aku cruise ini atau trip destinasi ini 1 minggu ini di station A contoh, itu tamu bakalan datang setiap hari di station A kalau suka service atau pelayanan cara aku nge-serve minumannya. Jadi mereka bakalan datang terus, dan di hari terakhir biasanya mereka ngasih tips. Nah itu kita dapatnya tip by hand atau cash. Nah itu biasanya collect aku langsung buat aku sendiri, jadi kita nggak ada pembagian tips, tapi tergantung timnya ya. Tapi kalau setahu aku, tim aku tuh kalau dapat tips itu diambil sendiri, jadi kita nggak ada collecting tip buat tim atau apa, nggak ada. Jadi untuk tips by hands itu tergantung kalian, tergantung cara servis kalian atau cara komunikasi kalian sama tamu. Jadi kalau kalian bagus servisnya pasti tipsnya banyak. Oke, jadi aku bahasnya basic aja. Basic itu kurang lebih kalau dari perusahaan aku sebulan tuh 12 juta plus tips, terus plus bonus kalau kalian target. Jadi gini, kita ada target bulanan juga kalau penjualan kita di atas target yang company kasih, jadi kita dapat gaji tambahan juga, jadi banyak tambahnya. Oke, itu tadi gajinya. Terus apalagi nih, ini lembaga yang kayak mana itu kak? Saya di Balikpapan nih, jadi pengalaman harus yang gimana kak? Misal kalau lamar di hotel ngambilnya apa ya kak? Nah ini tadi yang aku jawab tadi yang di awal juga. Untuk pengalaman kamu harus yaitu pastiin kamu pernah magang atau kerja di hotel 4 star atau 5 star, karena bakalan dapat poin lebih daripada kamu magang di hotel 3 star atau 2 star, 2 star. Oke. Terus misal kalau lamar di hotel ngambilnya apa ya kak, itu sesuai passion kamu. Jadi kamu kira-kira suka di bidang apa nih, housekeeping, F&B atau spa. Jadi pastiin deh passion kamu apa. Oke. Untuk lamar di bidang departemen apa itu kamu sendiri yang tahu. Jadi ya itu tadi. Terus untuk lembaga yang kayak mana itu kak, saya di Balikpapan nih, lembaga itu
Misal nih kayak yang aku tahu tempat sekolah suamiku di Wisata Bahari Jogja itu kan kayak lembaga pelatihan gitu loh, jadi bukan benar-benar universitas atau sekolah tinggi pariwisata atau pelayaran, bukan kayak gitu. Jadi ini tuh cuman lembaga yang ngasih kalian training plus magang, karena ini emang benar-benar di bidang pelaut yang mau kerja di kapal pesiar. Jadi mereka tuh kita lama sekolahnya cuma setahun, jadi 6 bulan magang, 6 bulan teori di kelas. Jadi aku saranin kalau kamu pengen cepat-cepat ke kapal pesiar ya kamu tinggal milih atau apply di sekolah di salah satu lembaga kapal pesiar itu yang aku sebutin tadi. Oke. So apalagi nih, itu tadi udah ya dari Wulan 095. Oke, next ini pertanyaan dari Lisna Deswita underscores. Hai Lisna, ini apa nih, dia tanya, kakak pendidikan di Jogja selama berapa bulan? Aku pengen banget kayak kakak jalan-jalan keliling dunia WKWK. Oke Lisna, kakak pendidikan di Jogja. Aku sekolah di Jogja selama 4 tahun. Jadi aku tuh nggak ikut lembaga atau sekolah kapal pesiar sebenarnya. Aku tuh sekolah di sekolah tinggi pariwisata. Jadi kayak universitas gitu. Jadi adanya D3 3 tahun sama S1 4 tahun. Makanya aku sekolahnya sedikit kelamaan ya. Cuman nggak apa-apa. Lebih nambah poin juga sih kalau menurut aku, karena pas aku interview pertama itu alhamdulillah langsung diterima karena mereka melihat background pendidikan aku juga, background pengalaman kerja aku juga kayak di hotel, terus magang juga aku pernah kerja di beberapa beberapa hotel atau kayak daily worker waktu aku masih kuliah. Jadi mereka ngasih poin lebih gitu loh. Jadi nggak masalah, kamu tergantung kamu mau cepat jalur yang cepat atau mau sekolah yang agak lama tapi masih di bidang yang sama kayak perhotelan atau pariwisata, karena itu masih satu jurusan, jadi nggak rugi kalian sekolahnya. Oke, itu tadi lamanya sekolah kamu nanya. Terus aku pengen banget kayak kakak, ya kamu pasti bisa, karena semua orang tuh pasti bisa ngejar cita-citanya. Aku percaya, karena aku juga waktu masih kecil tuh punya mimpi juga pengen keliling dunia, ngelihat orang-orang kayaknya asik banget gitu loh keliling dunia bareng terus sama teman-teman, terus ketemu banyak orang, terus kayak gimana ya, asik aja. Mumpung masih muda juga, kamu harus kejar cita-citamu sampai kamu dapat dan mencapainya. Oke, semangat untuk Lisna. Oke Lisna, so next ini masih Lisna aja. Katanya ada yang 6 bulan kak, aku asli Jakarta, kakak selama pendidikan bayar berapa? Oke, untuk pendidikan ya itu tadi tergantung kamu kuliah di mana atau kamu ngambil kursus atau lembaga pelatihan di mana. Kalau aku, karena aku ngambil 4 tahun S1, yang pasti habisnya banyak karena kita harus bayar kos, bayar makan, terus bayar kuliah, uang gedung dan lain-lain. Jadi untuk kampus itu tergantung kampusnya ya. Jadi kamu pastiin kamu mau kuliah yang ambil gelar dulu atau kamu langsung mau ke lembaga yang lebih cepat dan bayarnya tuh paketan, dan itu kalau paketan tergantung lembaganya juga. Oke, itu untuk biaya. So next pertanyaan dari Denisa Andri. Denisa, hai Denisa. Ini pertanyaannya pagi Mbak Dian, selamat pagi. Mbak, kemarin saya sempat lihat YouTube-nya. Gini Mbak, saya kan juga nggak ada pengalaman kerja di hotel. Ini dibuatin agen kerja sama salah satu hotel untuk surat keterangan kerjanya. Nah, terus misal lolos interview nanti di atas kapal, apa benar-benar dibutuhin skill kerja hotelnya? Terus kalau kata beberapa teman sih katanya kerja di kapal dan hotel beda banget. Jadi meski tetap diajarin dari awal, apa benar begitu Mbak? Takutnya nanti kelihatan goblok atau gitu loh, nggak tahu apa-apa. Oh my god. Untuk Denisa Andri, untuk sistem kerja di kapal pesiar sama di hotel pastinya beda jauh. Kenapa? Jangankan di hotel sama kapal pesiar, di hotel A sama hotel B contoh nih, mereka itu juga beda cara setting breakfast atau lunch atau
dinner, karena setiap hotel tuh punya standarnya masing-masing. Cuman mayoritas cara service, cara komunikasi, handle guest itu sama. Cuman untuk setting kerjanya itu pasti beda-beda. Jadi kamu jangan khawatir kalau kamu memang belum bisa sama sekali. Seenggaknya kamu tahu cara komunikasi, terus basic service. Jadi pas kamu di kapal pesiar, kamu ketemu tamu, kamu nggak kaku, kamu nggak takut, jadi nggak panik gitu loh. Jadi seenggaknya di hotel itu kamu ngebiasain handle tamu, ngobrol sama tamu, karena kita bakalan ketemu banyak banget orang tamu di kapal pesiar, dan kita nggak mungkin aja diam aja. Kalau apalagi kalau kamu di F&B, food and beverage, kamu harus pintar ngomong, karena itu cara trik untuk kita dapetin duit tambahan atau tips. Karena seperti yang kita tahu, gaji kita emang udah alhamdulillah banyak, cuman why not kalau kamu bisa dapetin yang lebih gitu loh. Makanya kamu biasain komunikasi, ngomong, jangan malu, terus basic service-nya kamu tahu, terus gampang ngerti gitu aja. Jadi kalau kamu belum tahu apa-apa tentang gambaran hotel itu juga agak gimana ya, agak nanti bakalan kesusahan juga buat kamu. Mungkin kamu shock atau kamu nggak tahu cara kerja sistem hotel itu gimana. Jadi kalau aku saranin kamu cari pengalaman dulu, nyoba magang di hotel lah seenggaknya, jadi kamu tahu gambaran. Karena hampir bisa dibilang hampir 60% gambaran di hotel sama di kapal tuh hampir mirip gitu suasananya. Jam kerjanya mungkin yang beda, karena di kapal pesiar yang pasti lebih panjang. Kalau di darat di hotel itu kan 7 jam plus 1 jam istirahat, jadi pastinya beda. Jadi seenggaknya kamu ada gambaran sedikit. Jadi jangan langsung apply di kapal pesiar terus punya sertifikat magang tapi kamu nggak magang, itu bahaya banget sih kalau menurut aku. Yaitu aku saran kamu cari pengalaman dulu seenggaknya, buat gambaran kamu nanti ke depannya di kapal. Tapi kalau buat setting sistem semuanya pasti beda, jadi kamu harus belajar lagi. Oke, itu tadi. Jadi kamu jangan takut untuk tanya di sini, karena bakal banyak yang ngajarin. Jadi jangan khawatir, orang Indonesia tuh banyak banget yang di kapal pesiar. Oke. Terus ini pertanyaan dari @afri_diantoro. Hai Afri, pagi kak, aku lihat di YouTube channel kakak tentang pembuatan BST. Itu caranya gimana ya kak? Harus menghubungi ke siapa? Nah ini aku udah jawab, kamu langsung aja hubungin ke Fokus MTC Fatmawati Jakarta. Nanti kamu langsung dijawab sih. Biasanya kalau mereka lagi office hours atau jam masih di kantor kayak pagi, siang, sampai sore sih mereka tutup. Jadi jangan nelfon mereka di malam hari ya, pasti nggak dibalas. Jadi kamu pastiin pas office hours. Oke? Itu tadi buat aku. Nah itu tadi jawaban pertanyaan aku dari IG Instagram yang udah panjang banget ternyata. Aku cek berapa jam berapa menit. Oke, buat teman-teman yang udah DM Instagram aku, kalian udah tak bikinin vlog jawaban secara langsung. Jadi aku harap jawaban dari aku membantu rasa penasaran kalian tentang dunia kapal pesiar. Oke, buat kalian yang pertanyaannya belum aku jawab, jangan khawatir, kalian tetap bakalan aku bikinin insya Allah di vlog selanjutnya. Jadi jangan lupa cek dan tonton video aku yang terbaru. Oke, so itu tadi. Thank you for watching guys. See you on the next video. Bye bye.